Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru saja mendampingi klien kami, Rosa atau Teh Ocha, untuk melakukan laporan polisi atau LP. Dan tentu saja ini dilakukan bukan hanya karena alasan personal, tapi memang kami melihat bahwa ada upaya yang sistematis untuk menjatuhkan reputasi, kredibilitas, dan nama baik dari Teh Ocha. Kita tentu saja berharap ini kita lakukan untuk juga memberikan edukasi kepada publik agar lebih cermat menggunakan media sosial, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Kita boleh bebas tapi dengan tidak melanggar kebebasan orang lain. Dan karena itu dengan kasus ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua netizen yang telah men-take down kontennya dan juga telah menyampaikan maaf secara terbuka. Terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan di dalam, saya persilakan buat Natalie Rusli, mitra kami dari Law Firm Market Trust Law Firm. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman media. Sekali lagi, saya selaku kuasa hukum manajemen Teh Ocha menegaskan ini bukan semata-mata Teh Ocha atau manajemen itu baper atau anti kritik yang suka sekali netizen katakan kok anti kritik sih artis ini. Justru kalian tuh salah sekali. Justru Teh Ocha itu membuka kesempatan, ya, membuka pintu maaf bagi para netizen. Ayo sama-sama kita mengedukasi netizen supaya kita bisa lebih wise lagi, lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Jangan membuat misalnya contohnya saya pengguna media sosial, engagement saya rendah. Dengan saya menjahit dengan artis terkenal atau diva, tiba-tiba saya mengunggah berita jelek tentang artis tersebut, menaikkan engagement saya seperti itu tidak boleh seperti itu. Jadi teman-teman pengguna media sosial, kami himbau bahwa bersosial medialah yang secara bijak, ya, secara bijak, wise dan agar bisa menjadikan media sosial ini wadah yang baik, yang positif, bukan untuk menjatuhkan seseorang, apalagi benar saja tidak boleh menjatuhkan seseorang, apalagi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Jadi kami pertegas lagi bahwa yang kita lakukan ini bagian dari rangkaian proses yang sudah kita lakukan. Beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan somasi dan hari ini kami melapor. Sebenarnya somasi itu adalah bagian dari upaya kita untuk memberikan teguran atau memberikan semacam kelonggaran waktu kepada netizen yang telah sengaja maupun tidak sengaja telah merusak reputasi klien kami, telah menciptakan atau menyampaikan kabar bohong, manipulatif yang tentu saja perlu untuk diproses secara hukum yang kita lakukan hari ini. Bang, total ada berapa akun yang dilaporkan, Bang? Kurang lebih ada yang kita laporkan sekitar 78 akun. 78 akun yang sudah kami laporkan dan kami juga menginformasikan kepada teman-teman semua ada 79 akun yang sudah meminta maaf dan men-take down. Dan kami membuka pintu dan kami sangat bersyukur teman-teman ada yang sadar bahwa dan mereka sudah mulai sadar bahwa mau menggunakan media sosial itu secara bijak, ya, seperti itu. Dan sekali lagi atas nama manajemen Teh Ocha menyatakan bahwa manajemen dan pihak Rosa bukan anti kritik, tapi ingin mengedukasi teman-teman semua agar bermedia sosial secara bijak dan bisa menjadikan media sosial ini wadah yang positif bagi masyarakat Indonesia. Jadi dengan 70 lebih yang 79 ya, hampir 80 orang yang take down, yang meminta maaf, berarti menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka lakukan itu keliru. Kenapa kita harus melapor? Karena dari sekian banyak yang kita somasi ternyata ada yang masih dalam tanda kutip enggan untuk minta maaf, enggan untuk men-take down. Artinya mereka tidak atau belum menyadari bahwa mereka telah melakukan satu kesalahan, telah memfitnah orang lain, telah mencoba untuk menaikkan engagement mereka untuk mencari keuntungan baik itu secara sosial maupun secara ekonomi, dan mereka pantas untuk dilaporkan. Dan kita berharap bahwa hari ini kepolisian bisa memprosesnya dan ke depan nanti orang-orang ini bisa mendapatkan efek jerah dari apa yang mereka lakukan. 79 yang sudah men-take down dan meminta maaf, 78
yang dilaporkan seperti itu. Nah, nomor LP-nya berapa Kak? Nanti Kalau dulu gitu. kita masih ini dulu nanti karena kita akan kebetulan Ada bukti laporan. syarat sudah dibawa dengan pihak manajemen dan nanti juga yang berikutnya untuk teman-teman media dan para netizen minggu depan kami juga akan melaporkan. Hari Senin ya. Iya, akan melaporkan kembali kepada akun-akun yang menggunakan lagu-lagu Mbak Rosa tanpa izin, karena itu sudah melanggar hak cipta, hak cipta seperti Oke. itu. Jadi hari ini kita fokus pada Undang-Undang ITE, terutama untuk pencemaran nama baik, fitnah, manipulatif. Tapi hari Senin kita akan lagi bikin laporan terkait dengan hak kekayaan intelektual. Ada sejumlah artis yang karya mereka dicatut dalam upaya untuk membuat manipulasi konten atau konten yang manipulatif yang juga akan kami ikut sertakan dalam pelaporan nanti karena mereka merasa bahwa hak kekayaan intelektual mereka telah digunakan tanpa izin. secara sah, tidak secara sah oleh pihak-pihak yang kita laporkan juga nanti. Tentu saja secara mental, secara psikis, siapapun pasti terganggu. Bayangkan Anda bangun pagi, Anda lihat scroll di media sosial, ada banyak konten yang kemudian memfitnah Anda, membuat konten yang manipulatif tentang Anda. Pasti siapapun, apalagi seseorang yang telah membangun karirnya cukup lama selama hampir 30 tahun, pasti secara psikologis beliau terganggu. Nah, karena itu proses hukum yang sedang kita lakukan bukan saja untuk memastikan bahwa tidak lagi ada upaya atau tindakan seperti itu, tapi juga untuk memberikan pembelajaran bahwa cukup Teosa sebagai seorang pekerja seni, sebagai insan kreatif yang mendapatkan situasi tidak menguntungkan ini. Beruntung beliau mau melakukan proses ini. Kenapa? Ini penting agar teman-teman, rekan-rekan artis, sesama pekerja seni tidak mengalami situasi yang sama di waktu-waktu mendatang. Kita berharap ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Siapa aja nih Bang? Ya. Tentu saja Nanti kita tunggu hari Senin. hari Senin Para pencipta lagu yang lagunya digunakan tanpa seizin itu juga akan kami laporkan. termasuk video dan foto. Termasuk video, foto, lagu, semua akan kita laporkan lagi dengan laporan yang terpisah. Jadi laporan tersebut benar-benar mengedukasi. Jadi kalau kita memakai lagu orang tanpa izin, memakai foto orang tanpa orang, apalagi menjatuhkan reputasi seseorang dengan menyadur lagu, foto, dan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu ada undang-undangnya seperti itu. Mungkin laporannya di mana nanti untuk Di Barreskrim. Nanti kita akan kabari, tapi sekali lagi semua ini menjadi satu rangkaian utuh bahwa kita tidak saja ingin ada penegakan hukum, tapi kita ingin memastikan bahwa jagat digital kita tidak disesaki oleh konten-konten yang tidak saja merugikan orang, individu, apalagi public figure, apalagi pekerja seni, tapi juga tidak merugikan orang lain yang akhirnya terpapar atau mendapatkan informasi yang sesat atau sengaja disesatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semalam ada banyak konten permintaan maaf sampai ada yang menangis. Mereka merasa bahwa mereka tidak pernah atau tidak menyadari bisa seperti ini. atau tidak menyangka bahwa dampaknya akan sejauh ini. Mereka akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Banyak sekali video yang kemudian meminta maaf dan mereka berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindakan seperti itu. Kami kira ini bisa menjadi contoh yang baik buat semua netizen tanah air. Bang Boy, ini terkait yang kemarin yang hasil facelift. Tidak ada. Tidak ada. Sekali lagi sudah kita jelaskan bahwa Teh Ocha sebagai seorang artis atau manajemen, apabila kliennya meminta, ya kan, mungkin konsepnya makeup hari itu adalah konsep pop eyes atau cat eyes seperti itu. Nah, kalau seperti itu tidak bisa disalahkan gitu loh. Sebagai seorang artis ya, bisa dilihat Teh Ocha hari ini tampilannya, apakah ada matanya yang tertarik yang seperti digambarkan, disadurkan dengan artis-artis lain seperti itu, dengan upaya menjatuhkan. Ternyata tidak, fine-fine aja. Bisa lihat Teh Ocha di Idol. Apa ada yang salah dengan wajahnya? Kan tidak ada. Itu sudah jelas-jelas. Itu hanya ingin menjatuhkan reputasi Teh Ocha. Karena itu adalah konten yang manipulatif, tidak berdasarkan pada fakta, masuk kategori fitnah, melanggar undang-undang ITE, makanya kita laporkan. Ini sekali lagi ya, ini manipulatif, ini merugikan, mencemarkan nama baik atas sesuatu yang tidak dilakukan oleh Teh Ocha. Makanya proses hukum hari ini kita lakukan. Dan kita berharap bahwa nanti
kita akan sama-sama pantau sejauh mana proses ini berjalan, dan pihak-pihak yang sudah kita laporkan ini semoga bisa diproses secara hukum dan kemudian ditahan oleh pihak kepolisian. Ada sejumlah pasal bisa dijelaskan, antara lain pasal 32 yang paling berat ya, pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang ITE yang ancaman hukuman cukup signifikan. Itu 8 tahun penjara dan dendanya mencapai 2 miliar rupiah. Ada 3 pasal ya sebenarnya, tapi pasal yang paling berat itu, dan rata-rata sangat mungkin untuk dikaitkan atau dijerat dengan pasal 32 Undang-Undang ITE tersebut. Bang, izin, kalau memang misalkan nanti itu sudah berjalan, tiba-tiba di pertengahan jalan ada yang meminta maaf, apakah itu juga nama tersebut akan dicabut dari laporan atau bagaimana? Kita akan lihat, pada prinsipnya Teh Ocha mau memaafkan, tapi kita lihat dulu motifnya apa. Bisa jadi misalnya dia terlambat untuk merespon ya, tapi kalau memang orang itu kita lihat misalnya ada konten yang dia itu sudah kita somasi, tapi dia bikin konten lagi untuk mempertegas, memvalidasi omongan dia di konten sebelumnya. Buat kami model seperti ini tentu sulit untuk kita maafkan. Betul ya? Iya, betul. Bang, berarti sekali lagi terakhir pihak TOC sendiri merasa membantah bahwa TOC tidak melakukan facelift dan lain-lain. Sebenarnya tidak usah dibantah oleh Teh Ocha. Teh Ocha itu bisa dilihat di Indonesian Idol. Apakah matanya seperti yang digambarkan oleh mereka-mereka itu? Dan bisa dilihat juga barusan pada saat Teh Ocha mau naik ke atas membuat pelaporan, apakah matanya ada tertarik atau tidak? Tidak, biasa saja. Berarti itu sudah menggambarkan bahwa para netizen atau hatersnya Teh Ocha itu membuat pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya mau tambahkan satu ya. Kami sudah melakukan verifikasi terhadap sejumlah konten. Ternyata mereka mengambil memang satu momentum di mana Teh Ocha lagi manggung dengan satu konsep yang tadi disampaikan, Cat Eyes. Itu konsep yang memang diinginkan oleh pihak penyelenggara. Foto itu kemudian yang diamplifikasi, disandingkan terus-menerus dengan foto yang dalam posisi make up yang tidak Cat Eyes. Jadi sekali lagi hanya satu foto itu saja yang menjadi semacam acuan untuk kemudian disandingkan dengan foto-foto Teh Ocha lainnya untuk memanipulasi di media sosial, masyarakat di media sosial. Jadi sekali lagi itu ya konteksnya. Kami memastikan kenapa kita laporkan, karena ini adalah situasi atau konten yang manipulatif. Oke, terima kasih. Hari Senin di berapa kira-kira Bang? Kira-kira Bu? Siang apa jam? Siang lah ya, jam 1, jam 2 lah ya. Iya. Iya. Nah, ini dong apa namanya yang